Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pecinta ilmu dan kebaikan. Masih bersama kami, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di acara digital talk show dadakan. Pastinya untuk belajar dan berbagi ilmu bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita. Di acara digital talk show dadakan kali ini, edisi hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik tentunya, yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi digital dalam transformasi bisnis melalui platform Shopee. Adapun berbicara tentang Shopee, tentunya tidak asing lagi ya sahabat. Oke, di episode kali ini, nanti kita akan belajar banyak hal menarik seputar strategi bisnis online, tips, dan trik penjualan di Shopee. Dan tentunya kisah inspiratif di balik perjalanan suksesnya seseorang. Nah, di sini sudah hadir bersama saya, yaitu narasumber hebat kita hari ini, yaitu Bapak Maulana Malik Ibrahim, yang mana beliau seorang pelaku UMKM yang sukses berjualan melalui Shopee. Penasaran semuanya? Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Maulana Malik Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Panjenengan bagaimana kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah Pak, sehat. Oke, Pak Maulana, saya mau tanya nih. Sekarang ini kan banyak orang yang mulai berpindah dari jualan offline ke online. Jadi apa menurut Bapak yang mendorong pergeseran ini? Oke, baik Pak. Pertanyaan yang bagus sekali Pak. Oke, saya jawab ya. Jadi, perkembangan teknologi digital itu sebetulnya adalah faktor utama. Sekarang Pak, semua orang itu hampir semua orang itu sudah punya yang namanya smartphone atau kita katakan HP. Itu semuanya, yang mayoritas semuanya pasti punya, dan mereka itu lebih suka untuk memanfaatkan smartphone-nya itu untuk belanja dari rumah Pak, seperti itu. Nah, seperti halnya yang kita bahas sekarang, kita sekarang membahas tentang marketplace yang namanya adalah aplikasi Shopee. Nah, terus terang itu yang memudahkan proses jual beli baik untuk penjual maupun pembeli Pak. Jadi dengan adanya kecanggihan smartphone ini, seseorang bisa mengakses melalui marketplace yang namanya Shopee, bisa menjual dan bisa membeli Pak, seperti itu. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Oke, lalu apa saja teknologi yang paling membantu Bapak dalam menjalankan bisnis online di Shopee? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk faktornya itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Oke, saya jawab ya. Ada beberapa faktor yang bisa membantu. Yang pertama adalah Shopee Live. Shopee Live ini untuk promosi produk secara langsung Pak. Jadi kalau kita mau menjualkan barang secara langsung, seseorang nanti bisa langsung melihat kita jual apa, kita bisa komen, kita bisa tanya. Itu namanya Shopee Live. Jadi melalui live itu kita bisa promosi secara langsung, seperti itu Pak. Kedua adalah Shopee Ads yang membantu produk untuk muncul di pencarian. Jadi atau istilahnya namanya iklan gitu. Ada istilah dalam Shopee itu Pak, ada fitur yang namanya iklan. Itu nanti bisa menaikkan rating kita. Tergantung, kalau kita mau iklan dari harga yang paling rendah, nanti kita dinaikkan juga skalanya rendah. Kalau kita iklan per kliknya dengan harga yang paling tinggi, nanti jangkauan kita juga semakin luas. Itu namanya Shopee Ads Pak. Kemudian ada lagi yang namanya Shopee Pay. Shopee Pay itu fungsinya membuat transaksi jadi cepat dan praktis. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, kita nggak usah repot-repot mau membayar kemana, cukup lewat Shopee Pay. Kita mau sesuatu itu langsung kita bayar, selesai Pak. Langsung tinggal di packing, dikirim, kita tinggal menerima, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Ditambah lagi ada lagi Pak, satu lagi namanya fitur otomatisasi. Fitur otomatisasi ini, rekomendasi produk, membuat toko lebih sering dilihat calon pembeli. Jadi otomatis nanti yang menaikkan adalah dari pihak Shopee-nya gitu loh Pak. Kalau produknya jenengan itu banyak yang beli, kemudian banyak yang melihat, nanti otomatis dari pihak Shopee akan dinaikkan dengan otomatis sendirinya gitu. Sehingga tanpa kita harus capek-capek promosi dan lain-lain, pihak Shopee sudah mengangkat trafficnya, seperti itu Pak.
Jadi memudahkan keduanya ya Pak ya, Sangat penjual memudahkan, dan Pak. pembeli. Ya. Sangat memudahkan. Oke, well. Oke, selanjutnya bagaimana Shopee mengubah cara Bapak menjalankan usaha ini Pak? Oh ya, jadi seperti ini Pak. Saya ini kan ya kebetulan jualan makanan ringan gitu loh Pak. Yang sebelum saya ini kan ya kebetulan jualan makanan ringan gitu loh Pak. Yang sebelum saya masuk ke dunia persopian ini Pak, saya kan offline. Jadi kalau saya offline ya saya menjualkannya hanya di lingkungan yang sangat terbatas gitu loh Pak. Mulai dari ke warung-warung, ke toko-toko, ya sebatas itu saja. Tapi setelah saya mengenal yang namanya Shopee ini Pak, ternyata luar biasa Pak Shopee ini. Saya mengupload satu produk itu, wow, yang asalnya hanya sekitar rumah sama RT saja Pak, sekarang bisa dijangkau mulai dari antar desa, kecamatan, kota, kabupaten, sampai luar pulau Pak. Jadi luar biasa sekali. Kemudian untuk dari sisi omset juga wah luar biasa Pak, luar biasa, naik 3 kali lipat Pak. Bayangkan kalau yang beli hanya orang-orang sekitar rumah saja, sekarang orang Kalimantan bisa mengakses lewat Shopee Pak, orang Sumatera sampai orang Bali dan lain-lain, cakupannya di seluruh Indonesia. Jadi seperti itu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali Pak ya. Tentunya seperti itu tak mudah Pak ya perjuangannya Pak ya. Ya. Oke, lanjut tentu tidak mudah ya Pak ya untuk perjuangan seperti itu ya Pak ya. Jadi apa tantangan terbesar saat mulai jualan di Shopee Bapak? Wah, pertanyaan bagus. Jadi tantangan paling besarnya itu Pak, sebenarnya adalah di persaingan harga. Karena ternyata yang menjual barang serupa Pak itu sangat banyak sekali. Karena kita persaingannya kan ya sudah bukan antar RT lagi Pak, tapi sudah langsung satu Indonesia. Jadi yang jual hal seperti itu juga banyak. Kemudian persaingan yang paling berat itu masalah harga Pak. Misal satu barang kita hargai 50.000 Pak, ternyata penjual yang lain itu hanya 40.000. Nah 40 sama 50 ini sudah terpaut 10.000 Pak. Orang-orang yang mau beli itu pasti pilih yang paling murah. Nah itu yang menjadi persaingan kita sebenarnya. Sedangkan kalau kita hitung mulai dari harga modalnya, kemudian bahan-bahannya, untungnya, kalau kita ikut harga yang seperti itu, wah berat Pak. Makanya harus kita cari supaya bagaimana kita bisa untung walaupun sedikit tapi ada yang beli dah gitu aja Pak. Karena terlalu berat ini Pak. Jadi persaingan Pak. Ya, persaingan harga, persaingan harga, kemudian sama rating juga Pak. Sama rating. Ini yang paling penting ya, yang paling penting. Harga sama rating. Karena orang mau beli itu pasti lihat ratingnya dulu. Misal ada penjualan 100, ternyata ratingnya bintang 4. Dengan penjualan 50 bintangnya 5. Orang-orang pasti akan memilih bintang yang lebih tinggi walaupun penjualannya lebih sedikit Pak. Karena ukuran barang itu sesuai atau tidak ya dari salah satunya dari rating itu. Seperti itu Pak. Oke, right. Yang terakhir Pak ini Pak ya, dari saya. Ini tips untuk UMKM pemula ya. Jadi apa saran Bapak untuk pelaku UMKM yang baru mau mulai jualan di Shopee Pak? Ya, simpelnya seperti ini Pak. Jangan sampai takut untuk mencoba. Kapan lagi dan di mana lagi? Siapa lagi kalau bukan kita lagi? Oh, seperti itu ya. Mohon maaf ya Pak, ada melencengnya sedikit. Oke, yang paling penting kita harus mencoba Pak. Jangan sampai takut. Sudah, nggak usah takut sama siapa. Bodoh amat. Karena kalau kita takut ya kita nggak akan pernah untuk bergerak. Kemudian mulailah kita sedikit demi sedikit upload produk. Satu produk kita upload ke dalam toko, 2 produk dan lain-lain. Kita ikuti event-event, kan ada Pak, event-event dalam Shopee kan. Misalkan ada flash sale, ada open termurah dan lain-lain lah. Kita ikuti saja, sudah. Yang penting adalah konsisten, Pak. Itu yang paling penting. Konsisten. Ya. Rajin gitu. Rajin kuncinya itu. Kan kadang orang gitu upload sekali nggak laku gitu kan. Kadang langsung nyerah, down gitu kan. Oh iya, betul, pasti ya kan? Pak. Iya. Oke.
luar biasa ini Bapak Maulana Malik Ibrahim ya, patut diakui jempol dan patut ditiru ya kan. Jadi kesuksesan luar biasa sekali ya kan. Jadi semoga pengalaman Bapak ini bisa menginspirasi pelaku usaha lainnya untuk memanfaatkan teknologi digital ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Maulana Malik Ibrahim atas sharingnya yang luar biasa. Semoga tips dan trik yang telah dibagikan dapat membantu kita semua meningkatkan bisnis online. Jadi jangan ragu untuk mencoba strategi-strategi yang telah dibahas dan tentu berinovasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, yaitu di podcast dadakan. Dan jangan lupa untuk mengunjungi toko online Bapak Maulana Malik Ibrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.